News. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saat ini kita akan menuju gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana saat ini selebgram Lisa Mariana sedang menuju ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadwalkan akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Bank Jawa Barat. Kita dengarkan pernyataan Lisa Mariana. Kasih jalan dulu rekan-rekan media. Terima kasih. Siapa nih make upnya? Hairdo dulu apa gimana nih make up? Wah, ini bekas kemarin. Kalau diterimanya udah itu ngapain? Bang mundur bang, Biar kita di sana lebih enak ya. Biar di atas tolong kasih jalan dulu. Buka dulu. Kasih jalan dulu. Buka dulu. Ayo buka jalan dulu. Mundur dulu. Baik saudara, selebgram Lisa Mariana sedang memasuki kantor Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Bank Jawa Barat, Banten. Kita akan menuju ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Selamat siang Putri, bagaimana bisa Anda jelaskan situasi di sana? Seperti apa yang akan digali dari Lisa Mariana ini? Ya, baik, sama saya dan juga saudara. Ini sudah sekitar 1,5 jam kita menantikan Lisa Mariana dan baru saja Lisa datang. Kita akan mendengarkan video persiapan. Ini nampaknya Lisa Mariana akan memberikan keterangan bahwa memang tadi Lisa Mariana dijadwalkan tiba di Gedung Merah Putih KPK seharusnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau jam 10 pagi, tetapi ini baru hadir pada pukul sekitar 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan Sidi, kita akan dengarkan pernyataan dari Lisa Mariana dan juga kuasa hukumnya. teman-teman, duduk, belakang kasihan, oi. Bentar ya Kak. Sebentar. Abang, bentar Bang. Oke, Kalisa. Persiapan hari ini apa saja yang dibawa? Teman yang rapi dulu, yang rapi. Duduk mbak, duduk. Ayo teman ya. Oke. Mohon maaf rekan media kalau begini, saya nggak bisa ngasih. Kalisa sedikit, Kalisa sedikit.
Oke, baik Vidi, tadi memang nampaknya Lisa Mariana dan juga pengacaranya ini John Boy Nababan nampaknya tadi akan memberikan keterangan, tetapi ternyata baik Lisa maupun juga kuasa hukumnya ini langsung masuk ke dalam gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan yang memang Lisa Mariana dijadwalkan pada hari ini sekitar pukul 10 begitu Vidi. Dan Lisa Mariana sendiri ini memang akan didalami keterangannya terkait dugaan korupsi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau PT BJB. Lisa ini diperiksa berdasarkan dari alat bukti yang telah dikumpulkan, jadi memang untuk menelusuri aliran dana dari perkara itu atau memang korupsi yang diduga terjadi di Bank BJB. Jadi memang sifatnya ini KPK mengatakan bahwa follow the money, artinya KPK akan membongkar siapa saja yang diduga menikmati dana yang diduga non-budgeter di BJB. Nah, pemanggilan Lisa ini hari ini sebagai saksi Vidi dalam dugaan tindak pidana korupsi atas pengadaan penempatan iklan di bank daerah tersebut. Dan saat ini diketahui KPK tengah mengusut kasus tersebut dan menyeret beberapa nama, misalnya saja salah satunya adalah Ridwan Kamil, begitu yang juga sempat digeledah dan disita asetnya. Tetapi soal kapankah Ridwan Kamil ini akan juga ikut diperiksa atau dimintai keterangannya di KPK, ini yang kita akan tunggu bersama. Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan ada 5 orang sebagai tersangka Vidi dan juga diduga menyebabkan kerugian 222 miliar rupiah terkait dengan atau sebagai dana non-budgeter atau untuk dana iklan BJB. Vidi. Baik, Okta, apa yang dirasa KPK penting untuk memeriksa Lisa Mariana? Mengapa KPK merasa bahwa Lisa Mariana ini perlu dimintai keterangannya? Iya Vidi, jadi memang keterangan dari Lisa ini sangat penting tentunya untuk KPK untuk menelusuri seperti apa aliran dana dalam kasus dugaan korupsi di BJB itu sendiri. Jadi memang keterangan Lisa hari ini yang memang dinantikan sehingga Lisa dijadwalkan untuk diperiksa pada hari ini sekitar pukul 10. Dalam kasus ini Vidi dan juga saudara memang tadi sudah disebutkan bahwa sudah ada beberapa orang yang menjadi tersangka dan dalam perkara ini pun juga negara diduga dirugikan sampai 222 miliar rupiah. Jadi ada sejumlah tersangka yang sudah ditetapkan, yakni adalah yang pertama mantan Direktur Utama BJB yakni Yudi Renaldi, kemudian juga ada pimpinan Divisi Korsek BJB Widi Hartono, kemudian juga ada 3 pihak swasta, yakni ada Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik dan juga Sopan Wijaya Kusuma. Tapi memang para tersangka ini belum ditahan namun sudah dilakukan atau pencegahan ke luar negeri begitu selama 6 bulan dan bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan penyidikan. Dan memang dalam kasus ini Vidi dan juga saudara KPK juga masih terus menyelidiki terkait dengan korupsi yang ini diduga terjadi karena memang ada indikasinya penunjukan yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilakukan oleh BJB untuk keperluan penayangan iklan. Jadi memang ada dana yang disiapkan sekitar 409 miliar rupiah ini untuk penayangan iklan, tetapi ada beberapa perusahaan yang ditunjuk dan diduga tidak sesuai dengan pengadaan yang atau juga peraturan pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Dan KPK juga menduga ada selisih dari pembayaran yang diduga ini negara merugi sampai lebih dari 200 miliar rupiah. Jadi selain KPK memeriksa Lisa Mariana juga tentunya tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada pemanggilan sejumlah pihak yang diduga juga terlibat karena juga terakhir kita ketahui KPK pun juga sempat menggeledah rumah dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tapi untuk penjadwalan tidak hanya Lisa, apakah itu nantinya akan ada pemanggilan terhadap Ridwan Kamil dan sebagainya, ini yang kita akan nantikan bersama, termasuk juga apa yang nanti akan disampaikan oleh Lisa Mariana dalam pemeriksaan pada hari ini. Vidi. Baik, selain Lisa Mariana, kalau KPK mengikuti barang bukti, follow the money, apakah ada pihak-pihak lain juga yang diperiksa terkait kasus ini sebelumnya? Seperti apa, Okta? Iya, Vidi dan juga saudara, memang untuk sampai saat ini pemeriksaan ini didasarkan pada bagaimana barang bukti yang tentu saja sudah dikumpulkan oleh KPK sepanjang KPK mengusut kasus ini begitu ya. Jadi dari beberapa yang didalami ini memang salah satunya adalah Lisa Mariana sehingga ia dipanggil untuk menjalani pemeriksaan hari ini. Tetapi apakah ada nama-nama lain yang nantinya juga akan ikut diperiksa ataupun juga nanti didalami keterangannya, ini yang masih kita tunggu bersama. Termasuk juga untuk hari ini kalau kita mengacu
mengacu pada dugaan korupsi yang terjadi ini di Bank BJB, kemudian juga didalami adalah soal aliran dananya. Artinya memang keterangan dari Lisa ini bisa saja nanti bisa memunculkan apakah akan ada nama-nama lain lagi yang juga ikut diduga untuk menikmati hasil dari dugaan korupsi yang terjadi soal kasus korupsi dalam penayangan iklan di BJB ini. Vidi? Baik, Okta, rumah Ridwan Kamil juga sudah digeledah terkait kasus ini. Kemudian sekarang juga ada Lisa Mariana dipanggil ke KPK. Sebelumnya kita di kasus lain juga di Barreskrim Polri memeriksa kasus terkait dengan hubungan Lisa Mariana dan juga Ridwan Kamil. Ini sebenarnya seperti apa? Apakah KPK juga melihat ada hubungan-hubungan seperti ini sehingga merasa perlu memeriksa Lisa Mariana atau seperti apa? Iya, Vidi dan juga saudara, benar sekali bahwa memang pada bulan Maret lalu KPK ini melakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat yakni Ridwan Kamil. Kemudian juga diketahui ada sejumlah aset maupun juga dokumen-dokumen yang tentunya saja dibutuhkan untuk mendalami kasus dari dugaan korupsi yang terjadi di BJB. Tetapi Vidi dan juga saudara, memang dalam hal ini kapasitas Lisa Mariana sebagai saksi dipanggil begitu. Kemudian KPK ini juga tentunya mendalami apakah ada aliran dana yang masuk ke Lisa Mariana misalnya begitu ataupun juga pihak-pihak lain. Jadi memang dalam kasus ini karena ini terjadi di Bank BJB begitu, makanya dan juga sudah ada dilakukan penggeledahan di rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sehingga KPK perlu tentunya dilakukan pendalaman tidak hanya kepada Lisa Mariana maupun juga Ridwan Kamil. Tetapi Vidi dan juga saudara, karena hari ini yang diperiksa adalah Lisa Mariana, kemudian apakah nantinya akan juga diperiksa Ridwan Kamil, keterikatan ataupun juga adakah hubungan di antara kasus ini atau misalnya ada hubungan antara dengan Lisa maupun juga Ridwan Kamil, apakah ada keterikatan juga dengan kasus yang terjadi atau yang sedang diusut di Barreskrim, ini yang tentu kita nantikan bersama karena ini pun juga pemeriksaannya baru saja akan dimulai begitu. Kalau tadi dijadwalkan seharusnya pukul 10 Lisa Mariana datang, tetapi baru tiba sekitar pukul 11.30. Nantinya akan juga kita nantikan bersama seperti apa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Lisa Mariana maupun juga apa yang nantinya akan didalami, kemudian juga apakah nantinya Ridwan Kamil juga akan ikut diperiksa juga dan lain sebagainya setelah rumahnya sempat digeledah pada bulan Maret lalu. Ini nanti kita nantikan bersama. Vidi? Baik Okta, dari sepanjang yang Anda ketahui, ini soal aliran uang terhadap Lisa Mariana ini memang sudah ada temuan dari KPK soal itu atau juga ini berdasarkan pengakuan Lisa Mariana sebelumnya atau seperti apa Okta? Ya, Vidi dan juga saudara. Jadi memang sifatnya adalah dengan dipanggilnya atau KPK ingin mendalami dari Lisa Mariana sebagai saksi. Ini tentu sudah dikatakan tadi bahwa ini berdasarkan dari alat bukti maupun juga temuan-temuan yang ditemukan oleh KPK sehingga dirasa perlu untuk mendalami ataupun dalam pengembangan kasus ini pun juga diketahui bahwa perlu mendapatkan kesaksian begitu dari salah satunya adalah Lisa Mariana. Ini tentunya untuk mendalami ataupun juga bisa menjawab soal dugaan atau aliran dana yang terjadi atau yang memang mengalir begitu ke pihak-pihak lain atas kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB. Karena Vidi dan juga saudara diketahui ada dugaan kerugian negara ini sampai 222 miliar rupiah. Jadi artinya memang ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian juga dari keterangan-keterangan yang didapatkan oleh KPK, ini tentu bisa nantinya memunculkan nama-nama termasuk juga Lisa Mariana yang akan diperiksa pada hari ini. Tetapi Vidi dan juga saudara, tentu segala informasi ataupun juga perkembangan terkait dengan kasus ini kita nantikan bersama dari pihak KPK, kan, termasuk juga apa yang nantinya akan didalami dari Lisa, pertanyaan-pertanyaan maupun juga keterangan-keterangan yang nantinya dihimpun dari Lisa Mariana. Vidi? Baik, kalau soal Ridwan Kamil sendiri ini setelah digeledah rumahnya, apakah akan ada rencana pemanggilan terhadap Ridwan Kamil nanti? Seperti apa Okta dari informasi yang Anda dapatkan di sana?
Iya, sampai dengan saat ini Vidi memang yang akan diperiksa baru didapati ya ini adalah Lisa Mariana, tetapi ketika sudah dilakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil beberapa waktu lalu, tepatnya pada bulan Maret lalu, ini memang belum ada rencana yang pasti kapan nantinya Ridwan Kamil juga akan ikut diperiksa seperti Lisa Mariana pada hari ini. Tentu kita akan pantau bersama Vidi dan juga saudara apakah dari keterangan yang akan diberikan oleh Lisa terkait dengan dugaan aliran dana dan lain sebagainya untuk menguak kasus korupsi BJB ini, nantinya akan ada nama Ridwan Kamil yang akan dipanggil kembali karena memang selama masa atau selama dalam penyidikan dari kasus ini karena sudah ada tersangka dan lain sebagainya, ini tentu tidak menutup kemungkinan bahwa dari KPK bisa saja muncul nama-nama lain lagi yang akan dijadikan saksi ataupun juga bisa diperiksa dan juga didalami keterangannya seperti yang dilakukan Lisa Mariana pada hari ini. Vidi? Baik. Apakah akan ada rencana nanti dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan untuk memberikan keterangan pers terkait kasus ini setelah pemeriksaan Lisa Mariana atau seperti apa, Okta? Vidi, ini seperti biasa begitu ya ketika ada pemeriksaan yang dilakukan kepada saksi maupun juga tersangka, tentu kami pun juga menunggu nantinya keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan apa yang didalami, kemudian materi-materi seperti apa yang nantinya ditanyakan dan lain sebagainya, kemudian juga perkembangan termasuk juga yang tadi ditanyakan soal bagaimana apakah ada kemungkinan bahwa Ridwan Kamil juga ikut dipanggil ke KPK untuk bisa menjawab soal dugaan korupsi di BJB ini. Tetapi Vidi dan juga saudara, sejauh ini untuk agenda yang diketahui, ya ini nantinya memang akan ada konferensi pers, tetapi memang untuk kasus lain, ya ini adalah kasus yang kemarin terjadi, ya ini OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Tetapi nantinya ketika sesi pertanyaan, biasanya nanti akan ditanyakan lebih lanjut soal bagaimana kasus-kasus yang tengah didalami oleh KPK, termasuk juga kasus korupsi BJB setelah juga memeriksa Lisa Mariana pada hari ini. Tetapi Vidi, tentunya karena ini juga baru berjalan begitu, sehingga kita pun juga masih menantikan seperti apa berjalannya pemeriksaan, kemudian juga keterangan-keterangan apa yang nantinya akan diberikan oleh Lisa untuk mengungkap kasus korupsi yang merugikan negara diduga sampai 222 miliar rupiah ini. Vidi? Putri Oktaviani, terima kasih untuk laporan Anda dari Gedung Merah Putih, Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat bertugas kembali. Saudara, selebgram Lisa Mariana diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini. Lisa dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Gue gak takut digugat. Apa kabar dia tentang kasus korupsinya? Bukan asalnya betul arisan. Gue gak lumpuh. Gue jadi tambah ada rekayasa apapun. Tanggal 22 gue dijadikan saksi. Di KPK. KPK tengah menangani perkara dugaan korupsi pada pengadaan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (TBK) BJB. Kasus tersebut sempat menyeret nama Ridwan Kamil yang digeledah dan disita sejumlah asetnya. Ketua KPK Setio Budianto bilang juga akan memanggil Ridwan Kamil dalam kasus ini untuk mengklarifikasi sejumlah hal terkait penggeledahan di rumah Ridwan Kamil. Dalam penggeledahan, KPK menyita beberapa barang bukti seperti sejumlah dokumen dan motor mewah milik Ridwan Kamil. Bang Jabar masih fokus kepada pemeriksaan yang lain-lain. Ada saksi, ada kemudian mungkin melakukan pemeriksaan atau penelaahan terhadap dokumen, data, dan lain-lain untuk bisa memastikan. Tapi saya yakin penyidik pasti akan nanti menentukan jadwal untuk pemanggilan karena untuk bisa mempertanggungjawabkan dan mengklarifikasi terhadap kegiatan penggeledahan yang sudah pernah dilakukan. Ya mungkin masalah waktu aja. Hari ini KPK juga menjadwalkan pemanggilan selebgram Lisa Mariana. Lisa dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan penempatan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten TBK BJB periode 2021-2023. Nilai kerugian yang ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah yang menjadi sorotan publik dan penegak hukum. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, breaking news Kompas TV akan segera kembali usai jeda.
Saudara, Anda kembali di Breaking News Kompas TV. Selebgram Lisa Mariana telah hadir di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi di Bank Jawa Barat dan Banten. Tadi Lisa Mariana dan kuasa hukumnya datang sekitar pukul 11:25 waktu Indonesia Barat. Dan Lisa Mariana telah masuk di ruang pemeriksaan. Dia akan diperiksa sebagai saksi karena menurut KPK ada informasi soal aliran uang untuk selebgram Lisa Mariana. Saudara, dan kita juga akan menyapa ada Zainur Rohman dari peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada untuk melihat pandangannya seperti apa terkait kasus ini. Selamat siang Mas Zainur. Mas Zainur. Selamat siang. Mas Zainur, menurut Anda mengapa KPK membutuhkan keterangan seorang Lisa Mariana dalam kasus ini? Mengapa sampai kaitan sehingga KPK harus memeriksa seorang selebgram Lisa Mariana ini? Ya, tentu seorang penyidik membutuhkan keterangan dari seseorang itu karena diduga memiliki keterkaitan. Ada informasi yang dibutuhkan oleh penyidik untuk melancarkan penyidikannya. Apakah misalnya terkait dengan apakah seseorang itu diduga pernah menerima aliran dana, apakah seseorang pernah menerima pembayaran, atau seseorang pernah melakukan satu perbuatan-perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan orang-orang yang diduga atau disangka ya turut terlibat dalam satu tindak pidana. Sehingga tidak mungkin penyidik memanggil seseorang tanpa ada kaitannya sama sekali. Pasti ada kaitannya, baik itu kaitannya secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, ketika melakukan pemanggilan itu kan nanti digunakan untuk melengkapi pemberkasan ya. Pemberkasan termasuk ya yang saya lihat itu kemungkinannya adalah untuk mengetahui kira-kira kemana saja gitu ya aliran dana dari korupsi BJB itu mengalir. Ya itu kan kemudian nanti dipadukan keterangan dari saksi-saksi dengan alat bukti yang sudah dimiliki oleh KPK. Apakah itu analisis transaksi keuangan, apakah itu mungkin juga informasi digital dari gawai pihak-pihak yang terkait yang sebelumnya sudah dilakukan penyitaan atau alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti akan dicocokkan satu persatu antara alat bukti yang sudah dimiliki dengan keterangan saksi-saksi dan juga alat-alat bukti lainnya, sehingga nanti akan dapat gambaran utuh bagaimana tindak pidana itu terjadi dan yang paling penting adalah hasil dari tindak pidana itu mengalir kemana saja sehingga nantinya bisa dapat informasi lengkap dengan tujuan untuk aset recovery. Tujuannya agar semua bisa dipulihkan ke keuangan negara. Begitu kurang lebih. Baik, Mas Zainur, ini kan menurut KPK ini terkait dengan dana non-budgeter begitu di kasus korupsi Bank Jawa Barat ini. Apakah menurut Anda ini ada kaitan begitu antara Lisa Mariana katakanlah dengan kemudian juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, karena sebelumnya memang sudah dihubung-hubungkan, dan ketika ada pemanggilan Lisa Mariana ini juga, apakah ini juga bisa terkait soal itu, Mas Zainur? Iya Mas, tentu itu yang menjadi materi dari pemeriksaan oleh penyidik gitu ya. Apa sih kaitannya? Sebenarnya saya sendiri juga bertanya-tanya kaitannya apa sih gitu ya. Tetapi yang biasanya di kasus-kasus yang lain gitu ya, bahkan ada banyak artis misalnya dipanggil oleh penyidik. Padahal di kasus-kasus yang lain bahkan ada artis yang itu perform, misalnya apakah menyanyi atau dalam bentuk jasa yang lain, menerima pembayaran yang sah, itu pun dipanggil oleh penyidik KPK dengan tujuan untuk melengkapi informasi apa hubungan antara si saksi itu dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan. Yang kedua adalah apakah pernah ada pembayaran. Nah, pembayaran itu kan nanti akan dicek dari mana pembayaran itu dilakukan. Kalau pembayarannya berasal dari sumber yang tidak sah, maka penyidik akan berfokus kepada pelakunya ya, bukan kepada penerima pembayarannya, agar itu nantinya dapat
dipulihkan aset recovery gitu ya. Nah, kalau dalam konteks di BJB ini, saya pertama kali membaca berita bahwa ini diperiksa, menurut saya memang kok jauh sekali gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu informasi apa yang dimiliki oleh penyidik. Jangan-jangan penyidik memiliki informasi apakah transaksi keuangan, apakah mungkin juga komunikasi digital antara saksi ini dengan perkara gitu ya. Nah, kalau penyidik sudah memiliki informasi awal, pemanggilan ini sekali lagi digunakan untuk melengkapi penyidikan. Nanti kan akan diperiksa, ditanya identitas diri, apakah mengenal RK misalnya gitu ya. Terus kemudian apakah misalnya pernah mengetahui suatu peristiwa, ya, kemudian apakah pernah menerima suatu pemberian, itu semua akan dikonfirmasi oleh penyidik. Sekali lagi tujuannya untuk mengetahui ya terjadinya tindak pidana itu dengan lengkap ya, sehingga nanti penyidik bisa punya kesimpulan peran dari masing-masing pihak dan bagaimana kemudian apakah ada aliran dana ya yang berasal dari kejahatan. Nah, kemarin sebelumnya kan pernah ada penyitaan motor ya kalau tidak salah ya. Penyitaan motor itu dilakukan karena penyidik menduga memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Apa itu? Diduga itu merupakan pemberian. Nah, pemberian saja sudah merupakan satu tindak pidana. Artinya, apalagi kalau pemberian ini berasal dari ya korupsi BJB gitu ya, yaitu di konteks motor. Tentu ketika sekarang dilakukan pemanggilan terhadap seorang saksi, apakah saksi ini pernah mendapatkan pemberian? Nah, itu yang akan diungkap oleh penyidik, dan penyidik pasti melengkapinya dengan alat-alat bukti yang lain yang biasanya itu paling penting adalah dari sisi transaksi keuangan. Apakah ada aliran dari pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan korupsi BJB dengan saksi yang sekarang dipanggil ini gitu ya. Nanti akan ditanya, ini transaksi ini, transfer ini, ingat gak ada transfer ini? Nanti ditanya lagi, untuk apa pemberian ini gitu ya. Terus kemudian dibelanjakan untuk apa gitu kan. Jadi nanti semua akan diungkap secara lengkap. Tujuannya sekali lagi untuk melengkapi berkas penyidikan, dan tujuan yang paling penting adalah agar aset recovery-nya bisa maksimal. Itu Mas. Baik, peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, terima kasih untuk pandangan Anda terkait dengan pemeriksaan Lisa Mariana ini di Breaking News Kompas TV. Saudara, selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB hari ini. Lisa menegaskan bakal kooperatif menjelaskan secara detail informasi yang diketahuinya terkait kasus tersebut. Ya, kesiapannya sebagai saksi, saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya.